Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 8 ya. Materi yang berikutnya untuk tekanan zat cair adalah ini ya, hukum utama hidrostatika. Saya jelaskan yang pertama adalah di dalam satu jenis zat cair, misalnya air di dalam suatu wadah, tekanan hidrostatik hanya bergantung pada letak titik tersebut dari permukaan zat cair atau kedalamannya. Untuk semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka memiliki tekanan hidrostatik yang sama. Semua titik yang terletak pada bidang datar di dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama yang disebut hukum utama hidrostatika. Kalau kita perhatikan dari gambar yang satu ya, kita perhatikan dari gambar yang satu. Pada gambar satu, titik A dan titik B terletak pada satu bidang datar dan dalam satu jenis zat cair. Ini zat cairnya hanya satu ya. Sesuai hukum utama hidrostatika, maka kedua titik terletak pada maka kedua titik memiliki tekanan yang sama. Di sini tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B, berarti tekanan di A sama dengan tekanan di B, dan dia berlaku hukum utama hidrostatika. Saya lanjutkan, bejana berhubungan. Bejana berhubungan. Contohnya bejana berhubungan ini salah satunya adalah pipa U, ya, pipa yang bentuknya huruf U, atau yang beberapa pipa yang modelnya berlainan, tapi kalau kita isi satu jenis zat cair maka dia memiliki ketinggian yang sama. Ya, bila bejana berhubungan diisi oleh satu jenis zat cair, maka ketinggiannya akan sama. Berarti bunyi hukum bejana berhubungan adalah jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana-bejana tersebut terletak pada satu bidang datar. Jadi satu bidang datar. Ya, satu bidang datar. Oke. Hukum bejana berhubungan ini menjadi tidak berlaku kalau A. Tekanan di atas bejana tidak sama. Misalnya salah satu bejananya tertutup. Yang kedua, diisi dua atau lebih macam zat cair. Yang ketiga, atau yang C, bejana tidak dalam keadaan setimbang karena kita goyang-goyangkan bejana tersebut. Yang keempat, karena salah satu bejananya adalah merupakan pipanya adalah pipa kapiler. Jadi bejananya ini merupakan salah satunya pipa kapiler. Apa itu pipa kapiler? Pipa yang diameternya sangat kecil. Ya, pipa yang diameternya sangat kecil. Karena diameternya sangat kecil, maka pengaruh adhesi dan kohesi di sini ya. Pengaruh adhesi dan kohesi. Maka air di dalam salah satu pipanya, maka air dalam salah satu bejana berhubungan yang salah satu pipanya ada pipa kapilernya, maka air di dalam pipa kapiler itu adhesinya lebih besar ya daripada kohesi, maka dia akan cenderung naik ya, lebih tinggi daripada di bejana yang lain. Tapi kalau dimasukin air raksa, maka air raksa di dalam pipa kapiler dia akan turun. Kenapa? Karena kohesinya lebih besar daripada adhesi. Begitu ya. Nanti akan saya lanjutkan dengan pipa U. Saya gambarkan pipa U-nya ya. Ini ya, saya ganti dengan kertas yang baru. Saya lanjutkan dengan pipa U ya. Materi pipa U. Jadi kalau saya isi dengan air, maka di kedua kakinya ini akan sama dan setimbang. Ya. Ini adalah keadaan satu, keadaan setimbang yang pertama. Ya. Oke. Sekarang kalau saya isi minyak. Kalau ini saya isi minyak, maka ya, air yang ada di pipa kanan itu akan turun. Ya, akan turun. Nah, air di pipa kanan terdesak oleh minyak, air di pipa yang kiri dia akan naik. Turun naiknya ini akan sama ya, ketinggiannya. Ya, ini minyaknya, ini minyak, ya, ini minyaknya. Nah, sekarang keadaan setimbangnya menjadi berubah. Mana keadaan setimbangnya? Batas antara, ya, ini ya, jadi ini kedesak turun ya.
Ya, kedesak minyak, dia turun airnya, terus ini naik. Ya, ini berarti keadaan setimbang yang kedua. Keadaan setimbang yang kedua. Ya. Oke, keadaan setimbang yang kedua menjadi berubah. Oke. Nah, sekarang ini menjadi ketinggiannya minyak. Ya, ini H minyak, HM. Dan di sini adalah H air. Nah, oke. Seperti itu. Nah, ini menurut hukum utama hidrostatika, kalau saya kasih titik pada kondisi yang mendatar begini, ini akan memiliki tekanan yang sama. Jadi, menurut hukum utama hidrostatika, ya, ini hukum bencana tidak berlaku ya, tapi dia berlaku hukum utama hidrostatika. Hukum utama hidrostatika kalau kondisinya, ya tadi ya, sini ya, semua titik yang terletak pada satu bidang data di dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama, ya, yang disebut hukum utama hidrostatika. Jadi saya ambil titik yang kondisi keadaan yang sudah berubah ya, keadaan yang kedua A dan B. Kondisinya setimbang dan dalam kondisi yang mendatar maka tekanannya sama. Ini rumusnya menjadi S kali H ya, tadi tekanannya di hukum tekanan hidrostatik tadi S kali H ya. Ini juga ini S apa? Kalau di A ini kan pengaruh air ya. Berarti ini S air, ini H air, ini adalah S minyak, ini H minyak. Gitu ya. Lah, S itu kan sama dengan rho kalikan G. Ini air ya. Ini minyak ya, ini minyak. Nah, jelas. Ini rho minyak kali G kali H minyak. Nah, di sini G-nya kan sama. Nah, bisa saya coret jadi rumusnya rho air kali H air kali rho minyak kali H minyak. Gitu ya. Nah, ini rumusnya. Gitu. H air tadi ini bisa disebut dengan beda tinggi air. Kenapa kok disebut beda tinggi air? Awalnya belum ada minyak, ketinggiannya sama. Setelah ada minyak dia kesedesak. Turun ini naik. Jadi ketinggiannya air di A dan di B ini kan tidak sama menjadi. Maka disebut beda tinggi air. Begitu. Ya. Ini untuk contoh soalnya. Untuk contoh soalnya ya, anak-anak. Kalau ya, untuk contoh soalnya, ini jika saya kasih air yang di kiri ya, maka ketinggiannya ini akan sama. Nah, tapi kalau dikasih minyak, ya, terserah mau minyak kiri atau kanan ya. Ini berarti turun, kedesak turun, ini minyak, yang ini naik. Nah, ini kan tadi kondisi setimbang satu ya, keadaan satu ya, keadaan setimbang satu. Nah, sekarang berubah batas antara minyak sama air. Ya, ini menjadi kondisi yang kedua atau keadaan setimbang kedua. Gitu. Ya, berarti ini adalah dihitung dari sini, titik A-nya diambil dari titik yang mendatar, batas antara minyak sama air. Ya. Berarti ini H airnya di sini, ini adalah H minyak. Gitu ya. Berarti di sini tekanan berlaku hukum utama hidrostatika kan, berarti ini diketahui di sini adalah rho minyak sama rho air. Nah, rho minyaknya 800 kg per meter kubik, rho airnya 1000 kg per meter kubik. Nah, ditanyakan apa? Ditanyakan di sini yang A beda tinggi air. Beda tinggi air itu berarti H air ya. Terus yang B adalah volume minyak. Ya. Berarti ini kita pakai rho. Rho karena yang di A itu adalah minyak, berarti rho minyak kali H minyak. Di B adalah rho air kali H air. Rho minyaknya adalah tadi 800. H minyaknya di sini saya tambahkan, H minyaknya adalah 20 cm. Berarti ini 20 cm. Ini rho airnya 1000 kali H air. Beda tinggi air ya. Ini yang A, jawab yang A. Nah, ini karena kondisinya CGS maka harus kita ubah karena ini semuanya SI. 0,2 1000 dikalikan H air.
Maka 160 sama dengan 1000 kali H air. Maka H airnya adalah 160 bagi 1000. 0,16 meter. 16 cm. Ya. Oke, kalau sudah sekarang yang B, volume minyak. Volume minyak berarti menjadi A kali H minyak. A itu apa? A itu luas penampang. A-nya saya kasih 5 cm persegi. Berarti ini 5 cm persegi kalikan H minyak ya. H minyaknya di sini adalah 20 cm. Berarti ini 100 cm kubik. Jadi yang dituangkan dalam minyak dalam tabung adalah 100 cm kubik. Demikian anak-anak untuk contoh soalnya. Terima kasih banyak. Kita ketemu di materi berikutnya.